Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Aku jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita mau baca ayat kita ada di Yohanes 20 ayat 29. Semua siap baca dengan suara terdengar? Amin. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Amin. Ya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Lewat firman ini pada siang hari ini kita mau diingatkan kembali untuk mengaktifasi iman kita, bahwa iman yang bukan melihat dulu baru percaya, tetapi percaya agar dapat melihat. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari pada siang hari ini kita mau membawa sembah kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, ya, kita mau katakan pada siang hari ini, kalau kita ada sebagaimana kita ada pada hari ini, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita membawa sembah kita kepada Tuhan. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari sama-sama katakan, Kau kuatkan. Ya Yesus, aku bertahan. Terima kasih Tuhan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan. Ya, Yesus setia dalam kehidupan kita. Mari sama-sama katakan, Kau kuatkan kami bertahan Yesus. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Tuhan Allah Immanuel. Engkau Allah. Ya, mari sama-sama katakan, Kau kuatkan. Ya Yesus, pada siang hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada Tuhan berdiri di siang hari ini, sebab ada Tuhan dalam kehidupan kami. Ada Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Ada Tuhan yang selalu ada untuk kami. Engkau Allah. Untuk terakhir kalinya mari sama-sama katakan, Kau kuatkan Yesus. Ya Yesus, kami mau bertahan Tuhan menghadapi apapun dalam kehidupan kami. Siang hari ini kami mau mengaktifasi iman kita kepada-Mu Tuhan. Kalau Tuhan sudah ada dalam kehidupan kami tidak akan menyia-nyiakan iman ini Tuhan. Biar kami boleh membangkitkan iman kami di dalam Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Yes. Mari sembah Tuhan kita pada siang hari ini. Mari naikkan ucapan syukur-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, mari bersyukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang layak kami tinggikan. Di tengah ketidaksetiaan kita mungkin, tapi Tuhan masih selalu ada bersama-sama dengan kita. Mari sama-sama kita mau aktifkan iman kita pada siang hari ini. Kita mau percaya dulu baru kami akan melihat kalau Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Mungkin sekarang tidak terlihat, tapi kami mau terus percaya. Kami mau terus mengaktifkan iman kami, bahwa Tuhan yang sama bekerja di masa lalu, Tuhan yang sama juga bekerja di hari ini dan seterusnya. Mari sama-sama kita naikkan ucapan syukur kita. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, Kau kuatkan. Kau kuatkan aku bertahan. Ya Yesus, ini pengakuan iman kami kepada-Mu Tuhan. Para jemaat-jemaat-Mu GPDI Lipo Cikarang Tuhan, di tengah ketidakberdayaan kami mungkin pada siang hari ini, tapi kami menyatakan bahwa Tuhan setia dalam kehidupan kami. Tuhan akan selalu bekerja. Engkau Allah Immanuel yang bekerja. Engkau Allah Immanuel Yesus. Engkau Allah Immanuel. Katakan, Engkau Allah Immanuel Yesus. Engkau Allah Immanuel. Ya Yesus Allah yang beserta dengan kita. Beri sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami telah menyanyikan lagu ini bahwa Tuhan Allah yang kuat dalam kehidupan kami. Kau Allah yang beserta dengan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada siang hari ini Tuhan, kami mau berdoa, kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah kami ini boleh menyenangkan hati-Mu, boleh memuliakan nama Tuhan. Biar Tuhan sebelum daripada itu, Tuhan boleh kuduskan, boleh sucikan, boleh layakkan setiap kami Tuhan. Sehingga kami boleh layak Tuhan menghampiri tahta-Mu yang kudus dan suci ya Bapa. Tuhan juga mengurapi setiap para pelayan-pelayan yang ada pada siang hari ini. Biar lewat para pelayan-pelayan yang ada ini Tuhan, mereka boleh mengimplementasikan Tuhan kehadirat-Mu Tuhan ke setiap jemaat-jemaat yang ada pada siang hari ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Roh Kudus-Mu boleh bertahta, boleh berkuasa, boleh mengubuhkan setiap hati kami pada siang hari ini. Sehingga kami pulang dari tempat ini tidak akan sia-sia Tuhan, tapi kami boleh membawa sesuatu yang baru dan mengubahkan kehidupan kami Bapa. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Gembala kami yang menyampaikan firman-Mu, Ibu Pendeta Iwa Junaidi. Tuhan biar setiap apapun yang keluar dari mulut beliau Tuhan, boleh seia dan sekata seturut dengan firman Tuhan. Sehingga kami para jemaat-jemaat-Mu Tuhan, para gembala-gembalanya Tuhan, boleh mendapatkan informasi, bukan sekedar informasi Tuhan, bahkan mentransformasi kehidupan kami ya Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang sedang dalam perjalanan. Tuhan sertai mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan jagai mereka. Tuhan hantarkan mereka ke tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Sehingga kami boleh bersama-sama meninggikan, memujikan nama-Mu, nama yang besar yaitu nama Yesus Kristus yang telah hidup dalam kehidupan kami. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama belajar satu lagu yang mengatakan hari yang terbaik. Kita mau serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan sendiri yang menguasai akan kehidupan kita. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Sama-sama nyanyikan. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Mari semuanya katakan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Kita mau sama-sama katakan, hidupku ada di tangan-Mu. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Mari bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini
sama-sama katakan, akan kupikul salibku. Semuanya. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan iman. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Semua katakan, ku mau tetap bersyukur. Amin. Senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur. Senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan lagi. Sebab hari ini hari yang terbaik. Terakhir kalinya katakan. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Benar, hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita mau tetap bersyukur dan kita tetap percaya bahwa Tuhan Amin. yang sudah hidup kembali ada di dalam hidup kita. Saudara mau percaya bahwa Dia ada di dalam hidup saudara? Ya, Amin. amin. Ya, kalau saudara percaya, mari kita menyanyikan lagu ini. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Berikan sorak-sorak buat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Percaya yang beri kita menang. Percaya yang beri kita menang. Haleluya. Kita mau bersorak lebih lagi dalam Tuhan pada pagi hari ini.
selangkah, ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Go! Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam katakan imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Sama-sama katakan, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam Yesus. Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam terima kasih Tuhan. Siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, yang telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam Yesus. Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam
Haleluya. Tepuk pundak kanan kiri saudara, katakan, Yesus yang di dalammu sungguh besar. Yesus yang ada di dalammu sungguh besar. Amin, amin. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Ya, Dia Yesus yang sangat besar, yang melindungi dan menyertai setiap hidup kita. Hari ini kita mau sama-sama datang untuk menyembah Tuhan. Kita mau katakan, Dia adalah Bapa yang setia. Dia hadir dalam setiap langkah kita. Haleluya Yesus. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Mari sama-sama angkat tanganmu tinggi-tinggi dan katakan, Kau hadir. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Dan ku angkat tinggi tanganku Tuhan. Dan ku angkat tinggi tanganku. Tandaku bersorak kepadamu. Selamanya Engkau setia. Sama-sama kita mau katakan, kini Kau pegang hidup. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus Tuhan. Hapus kesalahan, Berharganya pengorbanan-Mu Tuhan, pengorbanan, yang memberikan keselamatan. berikan keselamatan. Kau hadir, Kau hadir di setiap langkahku. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Aman di dalam hadirat, Kau buktikan. Kau setia. Mari semua angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan, kan ku angkat. Aku angkat tinggi tanganku. Hendaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, Your presence.
yang setia dalam hidup kami Tuhan. Kau yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau adalah Allah yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel dalam hidup kami Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari panggil namanya. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Oh Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah
Saudara, pada pagi hari ini, siang hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita memanggil namanya Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang selalu ada menemani setiap kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat, Dia lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Dan kita memiliki Imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya, Dia bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, Ia telah dicobai, Ia telah melewati banyak rintangan, Ia telah diludahi, Ia telah dicemooh, Ia telah direndahkan, Ia telah diejek, Ia telah disiksa, Ia telah dihancurkan tubuhnya buat kita. Saudara, Allah yang kita sembah, Allah Immanuel, Dia Allah yang turut merasakan apa yang kita rasakan. Dia mengerti apa yang kita alami. Dia mengetahui apa yang kita tangiskan atau yang menjadi kirbat air mata kita. Dia mengetahui setiap tangisan kita selama kita berdoa dan berseru kepada Tuhan. Sebab Allah yang kita sembah, Dia Allah yang mengerti setiap pencobaan, setiap rintangan, setiap masalah yang kita alami. Oleh sebab itu saudara, jangan malu, jangan takut ketika datang kepada Tuhan. Tuhan sangat besar dan Dia sangat sanggup menolong saudara. Dia Tuhan yang penuh dengan kasih. Dia mengasihi saudara. Dia sangat mengasihi saudara. Dia mau menyatakan kasih-Nya kepada saudara. Asal saudara percaya, asal saudara mau menerima Yesus. Hari ini kita datang kepada Tuhan Allah Immanuel. Dia Allah yang sangat baik. Dia Allah yang penuh dengan kasih setia. Biarlah hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan semua yang menjadi beban pikiran kita. Karena kita tahu bahwa semua yang kita alami, semua yang kita lewati, itu ada maksud dan rencana Tuhan untuk membuat kita semakin kuat, semakin teguh, semakin kokoh, semakin tajam di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa kekuatan kita hanya dari Tuhan Allah Immanuel. Kalau Tuhan menyertai Abraham, Dia juga menyertai kita sampai hari ini. Kalau Tuhan menyertai Musa, Dia juga menyertai kita sampai hari ini. Kalau Tuhan menyertai Daud, Dia juga menyertai kita sampai hari ini. Kalau Tuhan menyertai Henokh, Dia menyertai kita juga sampai hari ini. Kalau Tuhan menyertai setiap murid-muridnya, Dia juga Allah yang setia, Allah yang menyertai kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang selalu bersama dengan kita saudara. Dan saat ini saya mau mengajak saudara untuk kita memanggil nama Tuhan Allah Immanuel. Sebanyak 3 kali kita berseru memanggil namanya. Sehingga apapun yang kita lewati, apapun yang menjadi pikiran, beban dalam hati, jiwa maupun roh kita, kita serahkan waktu kita memanggil nama Allah Immanuel sebanyak 3 kali. Hitungan yang ketiga, setelah itu kita berdoa, kita minta kekuatan dari Tuhan. Hitungan yang ketiga, 1, 2, 3, Immanuel, 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 Sigiriana, Mariana, mari berseru kepada Tuhan saudara. Serahkan semuanya kepada Dia. Tuhan adalah Tuhan Gembala yang baik. Segala beban, segala pikiran, segala yang kita taklukkan kepada kasih Kristus yang telah memenangkan jiwa kita. Sebab di dalam Dia kita menjadi kuat. Sebab orang benar jatuh 7 kali, tapi Tuhan berkata Ia akan bangkit 8 kali bersama dengan Tuhan. Sebab jika Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? If God is for us, who can stand against us? Jesus, Immanuel, Immanuel. Mari saudara, kita mau minta kekuatan dari Tuhan dan katakan,
kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Terakhir kalinya akapela semua yang ada di ruangan ini, setiap pelayan, setiap jemaat. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Mari yang percaya kalau Allah beserta kita, melihat sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Immanuel, Allah beserta kita. Yes, tiada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Amin. Yes, Jesus. Hari ini kami datang kepadamu dengan penuh keberanian Tuhan, dengan penuh keyakinan. Yes Tuhan, Kau adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami. Walaupun dalam kehidupan kami mungkin mengalami banyak keraguan, banyak kebimbangan, ketakutan, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kami takut untuk tanyakan Tuhan. Tapi kepada Tuhan kami memiliki safe space, ruang yang aman untuk kami bersandar kepada Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah Tuhan, sandaran kami. Kaulah Tuhan, gunung batu kami. Kaulah Tuhan, perisai kami. Kaulah Tuhan, batu karang kami Tuhan. Kau gembala yang baik, Kau selalu menuntun kami ke padang yang berumput hijau Tuhan. Sebab gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur kami Tuhan. Kami tidak takut bahaya, sebab Kau Allah yang beserta kami. Kami percaya Tuhan, dalam hal apapun yang sedang kami alami, Tuhan, Kau adalah kekuatan kami. Kau adalah harapan kami. Kau yang membuat kami untuk tidak menyerah. Kau yang membuat kami untuk terus berjalan maju. Kau yang membuat kami untuk memiliki selalu harapan baru di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus dan semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Biar sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari katakan kepada kanan kirimu, Allah Immanuel besertamu. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan saudara. Luar biasa, kita percaya bahwa Allah Immanuel selalu beserta dengan kita apapun yang terjadi. Amin. Ya saudara, dalam hidup jangan menyerah. Kita percaya bersama dengan Tuhan selalu ada jalan keluar. Apapun yang kita hadapi, kita percaya Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Ya saudara, selamat datang di GPT Cikarang. Kita percaya bahwa ini adalah rumah Tuhan, pintu kerajaan surga di mana Tuhan menyatakan kuasanya. Amin. Selamat datang buat saudara semua yang luar biasa hadir pada siang hari ini. Saudara adalah bukan orang asing, tapi kita sama-sama keluarga di dalam Tuhan. Amin. Saya juga mau menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir ke tempat ini. Pada hitungannya 3, saudara bisa mengangkat tangan. Nanti kita akan menyambut dengan penuh sukacita untuk orang yang baru pertama kali hadir. Hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Wow, welcome Bapak, selamat datang. Bapak bukanlah orang asing di sini, tapi kita sama-sama keluarga di dalam Tuhan di GPT Cikarang. Kita percaya bahwa kita adalah satu tubuh Kristus. Amin. Puji Tuhan. Ya, dan saat ini kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Di sebelumnya, kalau saudara belum mendapatkan amplop persembahan seperti ini yang akan kita pakai untuk memberikan persembahan maupun persepuluhan, saudara bisa mengangkat tangan. Nanti dengan penuh sukacita Asher akan melayani saudara untuk kita sama-sama memberi yang terbaik kepada Tuhan. Puji Tuhan, amin. Haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai landasan kita sebelum kita memberi kepada Tuhan Yesus. Kudus bagi Tuhan. Kita katakan sama-sama 2, 3. Kudus bagi Tuhan. Amin. Ayatnya ada di dalam Imamat 27 ayat 30 sampai 32. Kita akan baca secara bergantian. Saya 30, saudara 31, nanti kita sama-sama 32. 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan.
itulah persembahan kudus bagi Tuhan. 3-1 saudara. Sama-sama, mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Ya saudara, jadi ayat ini menceritakan bagaimana di zaman Musa Tuhan memberikan hukum-hukum kepada bangsa Israel sebagai pedoman, sebagai arahan bagaimana mereka harus menghidupi kehidupan mereka yang bagi Tuhan. Salah satunya adalah mengenai persepuluhan. Tuhan menetapkan bahwa 1/10 dari hasil tanah, baik gandum, buah-buahan maupun ternak ya saudara. Karena di zaman itu bukan seperti sekarang ya. Mereka bekerja dan menghasilkannya dari apa? Dari tanah yang mereka garap, dari ternak-ternak yang mereka kembangbiakan ya. Nah dari semua hasilnya itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Nah Tuhan menyebut bagian ini sebagai yang kudus, yang artinya apa? Dipisahkan khusus bagi Tuhan, bukan untuk dikonsumsi secara pribadi. Kalaupun ada yang mau menebus bagian itu, artinya memakai sendiri bagian yang seharusnya buat Tuhan. Ya tadi di ayat 31 dikatakan kalau dia sudah memberi kepada Tuhan, kemudian dia ternyata mau ambil lagi. Artinya dia harus menebus bagian itu. Maka orang itu harus membayar lebih dengan menambahkan 1/5 dari nilainya. Ini menunjukkan betapa seriusnya Tuhan mengenai persembahan yang kudus. Amin. Ya, lewat ketetapan ini Tuhan sementara membentuk hati umatnya. Mengajar mereka bagaimana hidup takut akan Tuhan. Mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Dan memiliki hati yang selalu bersyukur atas segala berkat yang Tuhan berikan. Firman Tuhan berkata tadi di ayat 30 bahwa segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah-buahan, dari pohon-pohon adalah milik Tuhan. Itulah yang kudus bagi Tuhan. Jadi apa ini artinya bagi kita? Bahwa dari setiap berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, setiap dari hasil jerih lelah, pekerjaan kita, usaha, atau setiap hal yang kita terima, ada bagian yang harus kita persembahkan dengan sikap mengutamakan Tuhan. Amin. Ya, dan ini kenapa sih bisa terjadi? Bukan karena Tuhan membutuhkannya, tetapi karena melalui persembahan dan persepuluhan, Dia sedang mengajar kita untuk mengakui Tuhan sebagai sumber segala berkat di hidup kita. Menghormati Tuhan dengan bagian yang pertama dan yang terbaik dari kita. Dan memprioritaskan Tuhan di atas segala sesuatu. Memberi kepada Tuhan itu bukan soal sisa dari hidup kita. Bukan soal jumlah besar atau kecilnya. Tetapi tentang hati yang menguduskan apa yang menjadi milik Tuhan. Amin. Seperti Tuhan juga sudah menguduskan kita. Dia mengutamakan kita dibandingkan nyawanya sendiri. Dia menguduskan kita lewat pengorbanan di kayu salib. Darahnya dan bilurnya tercurah bagi kita. Hari ini mari saat kita memberi. Mari kita melakukannya dengan penuh sukacita dan rasa hormat sebagai tanda bukti bahwa kasih dan iman kita kepada Tuhan itu tulus. Amin. Ya, saat ini mari kita persiapkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan di dalam amplop seperti ini. Kita percaya bahwa yang kita berikan itu bukan sisa, tetapi waktu kita memberi, kita menghormati Tuhan. Kita tahu apa yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Sebab Tuhan mengajarkan kita untuk memberi yang terbaik karena Dia telah terlebih dahulu memberi yang terbaik bagi kita. Amin. Mari saat ini kita angkat persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, terima kasih buat hari ini kami diingatkan kembali bagaimana lewat persembahan persepuluhan Kau memiliki maksud untuk mengajarkan kami, mengingatkan kepada kami bahwa Engkaulah yang empunya segala berkat di hidup kami. Engkaulah yang memberikan segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia, rahmat dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di hidup kami. Hari ini Tuhan, kami tahu kami memberikan persembahan yang kudus, yang dikhususkan, yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah Tuhan Kau terima ini, Kau layakan, sucikan, kuduskan.
Dan kami percaya Tuhan dengan iman waktu kami memberi, Kau juga disenangkan, Kau dimuliakan, bahkan kerajaan-Mu semakin diperbesar Tuhan. Dan hidup kami diberkati karena Engkau Allah yang penuh kasih, Kau Allah yang baik. Kami serahkan persembahan persepuluhan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang siap memberi sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Mari saudara kita memberi dengan penuh sukacita dan tersenyum, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan penuh sukacita. Amin. Ya saudara. Kalau saudara masih ingin memberi, masih semangat memberi, saudara bisa mentransfer di Mandiri maupun BCA atas nama Ibu Gembala Aihwa Junaidi, maupun bisa men-scan barcode yang ada di belakang, yaitu dengan e-money, GoPay maupun OVO. Puji Tuhan, saudara sudah memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini saya akan memberikan beberapa pengumuman yang luar biasa. Yang pertama pastinya saya selalu mengencourage, mendorong saudara untuk mari kita follow, like, subscribe, share semua sosial media yang ada di GPP Cikarang ya saudara. Jadi pastikan saudara mengikuti update terbaru dari GPP Cikarang, dan biarlah setiap posting-postingan yang ada juga membantu kita meningkatkan iman kita dan semakin mendekat kepada Tuhan. Amin. Ya saudara. Kemudian ada ibadah raya minggu depan yang akan disertai dengan perjamuan suci. Amin. Ya, jam 7.30 dan jam 11 siang Minggu 4 Mei 2025. Katakan pada kanan kirimu, jangan lupa. Ya, amin. Pastikan saudara hadir ya. Nah, kemudian ada ibadah Star Station dengan tema Guard Your Heart di Minggu 4 Mei 2025 jam 9.30. Pastikan setiap anak-anak maupun sepupu, saudara, anak-anak yang punya anak-anak kecil bisa diajak ke sini untuk menikmati ibadah yang luar biasa. Amin. Kemudian jangan lupa juga minggu depan RD sudah diaktifkan kembali. Wow. Ya, jadi bagi saudara yang udah kangen fellowship ya, udah kangen persekutuan, jangan takut karena minggu depan kita sudah bisa berkumpul lagi satu sama lain. Puji Tuhan ya. Di mana di sini kita bisa sama-sama lebih mengenal satu sama lain dalam tubuh Kristus. Kita saling menguatkan, saling mendorong, bahkan kita juga membangun iman kita sama-sama di dalam Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita percaya lewat persekutuan-persekutuan ini, inilah yang menguatkan kehidupan kita hari demi hari. Karena ada Bapak Ibu Saudara yang satu sama lain saling mendoakan, saling memberitakan firman Tuhan, bahkan bersaksi, bahkan menguatkan. Amin. Ya, kemudian kita juga mau membangun hidupan doa kita di dalam doa malam ya di Jumat 2 Mei 2025 jam 8 malam yang akan doa malam ini diadakan setiap hari Jumat ya. Jadi saudara yang rindu untuk semakin dekat kepada Tuhan, semakin mendengar suara Tuhan, apalagi bersatu bersama ya di dalam tubuh Kristus, bisa berkumpul di hari Jumat jam 8 malam. Kita akan berdoa bersama, saling menguatkan, kita memprofesai firman Tuhan, kita bahkan mendoakan setiap pergumulan, setiap rintangan masalah yang saudara alami. Jadi apapun itu, datanglah apa adanya saudara, kita berdoa bersama, kita fokus kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya, kemudian yang terakhir ada baptisan air yang akan diadakan pada hari Sabtu 14 Juni 2025. Puji Tuhan. Jadi bagi saudara yang belum dibaptis air, ya saudara bisa mendaftarkan kepada Kak Naomi untuk bisa ikut dalam baptisan air ini. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, kalau saudara belum dibaptis, saudara tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya saudara, jadi pastikan saudara baptis. Ya, karena saudara kalau misalnya tidak dibaptis, saudara tidak menerima sepenuhnya Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi pastikan Bapak Ibu Saudara meneguhkan imannya dengan baptisan air ini. Amin. Ya saudara, jadi bagi yang belum, kalau ada saudara kenal yang belum baptis air, ya encourage mereka, mari kita menyemangati mereka ya untuk memasuki level kehidupan iman yang lebih baru lagi, yang lebih naik lagi. Amin. Ya saudara, itu aja pengumumannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan sekarang saya ajak semuanya mari bangkit berdiri sekali lagi. Kita akan mau memuji Tuhan dengan penuh antusias dan semangat. Hitungan yang ketiga, sorakan haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan sekali lagi ya. Mari tepuk tangan bersama-sama.
semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam Yesus. Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Di dalamku. Haleluya, saudara. Kita selalu meninggikan Tuhan karena kesetiaannya besar. Amin. Ya, kesetiaan Tuhan sangat besar di dalam hidup kita. Kita tuh harus belajar setia ya saudara ya, untuk mengiring kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa datang dan duduk di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Saat ini kami mau membuka hati kami untuk firman-Mu. Biarlah setiap perkataan yang kami dengar bukan hanya informasi, tetapi menjadi benih yang bertumbuh dalam iman kami. Buka setiap mata hati kami, Tuhan, supaya kami boleh melihat kebenaran-Mu, mengenal Engkau lebih dalam, dan bertumbuh dari ketidakpercayaan menjadi kepercayaan yang penuh kepadamu. Urapi setiap kami dan berbicaralah secara pribadi dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan saudara semua. Saudara tadi mendengarkan pujian, tetap setia. Kita mau tetap setia mengiring Yesus, saudara? Amin. Pujian ini mengingatkan saya saat almarhum masih hidup. Lagu ini sering dia nyanyikan saat dia sakit. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama ya saudara. Kita nyanyikan refnya. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Aku angkat tinggi tanganku,
kemuliaan hanya bagi Tuhan ya saudara. Amin. Saudara, saat mereka tadi pagi menyanyikan lagu ini, saya langsung teringat almarhum saudara. Kenapa waktu dia sakit, dia suka menyanyikan lagu ini. Itu kekuatan yang dia terima dari Tuhan. Tanggal 23 kemarin, 23 April adalah 7 tahun almarhum sudah meninggalkan kita. Saya percaya almarhum saat ini ada bersama Tuhan, dia tidak sakit lagi. Dia sudah senang bersama Bapa. Amin. Tidak terasa ya saudara, kita sudah 7 tahun ditinggalkan almarhum. Di sini juga ada beberapa ibu yang ditinggalkan suaminya. Percaya Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Amin. Ya, itu saja saudara. Saya karena lagu ini mengingatkan saya. Karena saya nggak tahu mereka akan nyanyikan lagu ini, saya nggak gitu perhatikan. Waktu nyanyi saya langsung ingat almarhum. Gitu. Karena waktu dia sakit, dia suka nyanyikan lagu ini. Dia percaya kekuatan dari Tuhan lah menjadi kekuatannya. Amin ya saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Jemaat GPD Cikarang, puji Tuhan seluruh rangkaian ibadah Jumat Agung dan Paskah telah berjalan dengan luar biasa. Jemaat mengikuti dengan antusias dan suasana hadirat Tuhan sangat terasa sekali, pujian, firman, serta pelayanan berlangsung lancar dan penuh berkat. Amin. Ya, inilah acara-acara yang berjalan ya saudara dari Jumat Agung untuk ibadah raya. Dan untuk acara anak-anak sekolah minggu bersama youth ya saudara, ini adalah Paskah anak-anak dan sekolah minggu. Ya, ini suaranya tidak dengar, kalau saudara mau melihat boleh silakan melihatnya di YouTube ya saudara. Tersedia di tayangan yang ada untuk ibadah Paskah anak-anak SS maupun dengan youth. Inilah adalah rangkaian acara yang begitu antusias sekali, anak-anak berkolaborasi ya saudara. Belum pernah selama ini adalah momen yang luar biasa. Mereka melakukannya dengan penuh sukacita, anak-anak begitu antusias ya saudara ya. Mereka membuat telur digambar dan di sana mereka berlomba untuk siapa yang terbaik ya saudara ya. Semuanya baik ya saudara, tapi harus dipilih yang terbaik karena akan diberikan hadiah ya saudara ya. Hadiah-hadiah yang untuk anak-anak di mana ada juara 1, 2, dan 3 bersama kakak-kakak youth ya saudara, adik-adiknya didampingi. Dan itulah momen-momen yang luar biasa di mana anak-anak merasakan sukacita ya di dalam Paskah ini. Ya saudara, dan juga di ibadah Paskah yang kedua kita juga mulai merasakan sukacita dengan ibadah yang ada ya, ibadah Paskah hari Minggu, ibadah 1 dan 2 di mana pembicara kita juga menyaksikan cinta kasih Tuhan yang luar biasa untuk menguatkan kita satu dengan yang lain di mana Tuhan tidak tinggal diam. Dia sanggup menolong dan menopang setiap kita yang berserah dan percaya kepada Yesus. Amin. Haleluya saudara. Inilah momen-momen ya saudara ya yang dibagikan dalam foto ya saudara. Kita percaya kekuatan kita dari Yesus. Amin. Ya saudara, beri kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus ya. Ya, bagi Tuhan yang sudah bangkit. Amin. Amin. Kita percaya Tuhan sudah bangkit, Dia sanggup menopang setiap kita yang percaya kepada Dia. Apapun persoalan yang kita hadapi. Amin. Percaya Yesus. Katakan 2, 3, Yesus. Dia sanggup. Amin. Beri kemuliaan lagi bagi Tuhan. Hari ini kita akan membahas perjalanan yang mungkin pernah atau bahkan sedang kita alami. Perjalanan dari tidak percaya menjadi percaya. Kadang dalam hidup ini kita menghadapi situasi, pergumulan, atau keraguan yang membuat kita bertanya, benarkah Tuhan peduli? Benarkah Tuhan sanggup? Hari ini saya ingin berbagi dengan saudara tentang tidak percaya menjadi percaya. Saudara bacakan 2, 3.
Ya, saudara, tidak percaya menjadi percaya. Hari ini mari kita lihat bersama-sama bagaimana Tuhan mampu mengubah ketidakpercayaan menjadi iman yang hidup. Amin. Dan bagaimana perjalanan ini bukanlah tentang seberapa kuat kita, tetapi tentang seberapa besar kasih Tuhan bagi kita. Amin. Setelah Yesus bangkit, ia masih tinggal bersama murid-muridnya selama 40 hari. Masa ini menandai penguatan, peneguhan iman. Dan persiapan bagi murid-murid sebelum mereka diutus menjadi saksi Kristus ke seluruh dunia. Ini bukan waktu yang biasa-biasa saja. Ini adalah fase spiritual training, ya saudara. Sebuah peralihan besar dari mengikuti Yesus secara fisik ke mengandalkan kuasa Roh Kudus. Kita semua belajar bersama bagaimana Yesus mengubahkan ketidakpercayaan murid-murid, termasuk ketakutan, keraguan, bahkan keputusasaan menjadi iman yang hidup. Bagaimana dan tidak percaya menjadi percaya. Bukan karena kekuatan manusia, tapi karena perjumpaan pribadi dengan Yesus yang hidup. Dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29 kita baca bergantian ayat ini. Saya bacakan ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ayat 25, saudara bacakan 2-3. Ayat 26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka. Dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 27, saudara bacakan, 2-3. Ayat 28. Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Ayat 29, saudara bacakan, 2-3. Amin. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Hari ini kita mau lihat ke salah satu murid Yesus. Di dalam hidup kita sebagai seorang Kristen, kita semua mempunyai pemikiran ini tentang Thomas dan kita sering memberi dia label Thomas yang bimbang. Kasihan sekali untuk diberi label sebagai seorang yang bimbang sepanjang hidup. Ya saudara, dikatakan Thomas yang bimbang. Dikasih label lagi saudara, diberi label sebagai murid yang tidak percaya. Kita semua ingin menjadi seperti Petrus, Yohanes, dan Yakobus, tapi tidak seperti Thomas. Kita semua menebak-nebak kenapa Yesus masih ingin dia menjadi bagian timnya atau muridnya. Apakah itu kesalahan? Saudara, dengarlah kesaksian ini. 2 orang sedang berusaha dalam pemilihan ketua. Salah satu dari mereka di dalam pidatonya menyerang orang Kristen ini selama 30 menit. Dan orang Kristen ini tetap diam saja. Kemudian seseorang memberikan mikrofon pada orang Kristen ini dan menanyakan padanya, jika dia akan memenangkan pemilihan ini, orang Kristen itu berkata, jika saya menang, saya menang. Jika saya kalah, saya kalah.
Saya datang dan percaya bahwa ketika saya melakukan ini, saya melakukan kehendak Allah. Saya menyerahkan hasilnya pada Allah. Sejauh yang saya pedulikan, saya telah mematuhi Dia. Dia sangat patuh kepada Tuhan. Jadi kalah atau menang, saya menang. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Dan orang-orang memilih Dia. Dan orang Kristen itu memenangkan pemilihan itu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Karena dia patuh dengar-dengaran akan Tuhan, saudara. Saudara tidak peduli bagaimanapun orang lain memberikan label. Panggilan dan menjuluki saudara dengan nama apapun. Selama saudara melakukan kehendak Allah dan melakukan apa yang benar, saudara akan berkemenangan. Amin. Amin. Saya ingin membagikan pada saudara hari ini tentang pesan ini di dalam Yohanes pasal 20. Yesus sedang menolong murid-murid untuk mengenalnya dalam tubuh kebangkitannya. Sampai saat itu murid-murid terbiasa dengan Yesus dalam tubuh duniawinya. Karena selalu bersama di dalam dunia ya saudara ya. Ketika mereka memerlukan mujizat, Yesus ada di sana. Mereka memerlukan pendalaman Alkitab, guru yang terbesar ada di sana. Tapi Yesus sedang mempersiapkan murid-murid untuk melatih mereka. Ketika dia dibangkitkan, bagaimana mereka masih bisa mengenalnya ketika dia telah ada di surga. Itu adalah pola baru untuk mengenal Kristus. Saudara, kita perlu mengenal Yesus dengan hati yang benar. Amin. Seperti Thomas, banyak orang berkata, biarkan aku melihat Yesus dahulu, baru aku percaya. Tapi untuk melihat Yesus, saudara harus mempunyai hati yang tulus dan murni. Amin. Ibrani 11 ayat 6. Saudara bacakan. 2, 3. Amin. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara mau mencari Yesus? Amin. Kita harus mencari Dia, saudara. Itulah alasan saudara ingin melihat Dia. Karena saudara benar-benar mengasihinya dan ingin mengenal Dia lebih lagi. Saudara mengasihi Yesus? Amin. Kalau saudara mengasihi Yesus, berarti saudara ingin mengenal Dia lebih lagi. Amin. Bukan karena saudara memerlukan bukti untuk percaya. Atau untuk membuktikan pada saudara bahwa Dia nyata. Jika saudara tidak mempunyai hati yang benar, saudara akan memerlukan bukti bahkan setelah Allah telah membuktikan dirinya pada saudara. Saudara masih tidak akan percaya dan akan kembali murtad lagi. Jangan jadi murtad ya saudara ya. Karena kita percaya Yesus, amin. Tapi mengenal Yesus adalah mengalami Dia. Dan mempercayai Dia, bahkan tanpa melihat Dia. Amin. Dia tidak percaya menjadi percaya, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Iya, tidak percaya menjadi percaya, amin. Saudara akan melihat Dia dan karyanya untuk mendengar dan percaya padanya. Yesus menunjukkan hal ini lewat Thomas. Ketika saudara melihat bagaimana Yesus menangani Thomas, saudara akan mengerti bagaimana Yesus memperlakukan semua murid-muridnya. Yesus memandang setiap orang berharga. Apakah Dia mengasihi Thomas? Bahkan ketika dia dipanggil sebagai Thomas yang bimbang, ya tentu.
Yesus memandang semua orang sebagai bagian timnya. Yesus masih melibatkan Thomas di dalam amanat agung. Dan dia bahkan pergi sampai ke India untuk memberitakan Injil. Dia mengasihi setiap orang sampai akhir. Amin. Yesus mengasihi Thomas sama seperti dia mengasihi Yohanes dan yang lainnya. Murid-murid lainnya. Jika saudara mempelajari Thomas, Alkitab menyebutkan bahwa dia hanya berbicara 3 kali di Alkitab. Yang pertama di Yohanes 11 ayat 12 sampai dengan 16. Kita baca ayat ini bergantian. Saya baca ayat 12. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Ayat 13, saudara bacakan, 2, 3. Ayat 14, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ayat 15, saudara bacakan, 2, 3. Ayat 16, lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Thomas rela mati. Dia berani dan penuh iman. Meskipun dia tidak begitu mengerti apa yang Yesus katakan. Di sini kita bisa melihat Thomas menunjukkan keberanian dan kesetiaan. Meskipun dia belum sepenuhnya mengerti apa yang Yesus maksudkan, dia tetap berkata di ayat 16, kalau Yesus harus mati, mari kita ikut mati juga. Thomas rela mengambil resiko besar. Dia berani, dia setia, dan dia punya iman. Walaupun imannya masih butuh pertumbuhan dan dimurnikan. Yang kedua, dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 5. Saya bacakan ayat 1, kita baca bergantian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2, saudara bacakan, 2, 3. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 4, saudara bacakan. Ayat 5, kita baca bersama, 2, 3. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Thomas jujur mengungkapkan ketidaktahuannya. Mungkin dia tidak dapat memahami apa yang Yesus maksudkan. Mungkin juga dia bukan orang yang pandai berbicara di depan orang banyak. Dalam bahasa sekarang Thomas ini lemot. Bahasa gaul sekarang ya saudara ya, kalau lamat-lamat kita bilangnya lemot. Baru beberapa hari yang lalu saya bilang saya minta laporan, lemot sekali. Jadi ini keluar lagi kata lemot saudara. Dia lola, dia butuh waktu mengerti lebih lama dari yang lain. Jadi kalau ada orang yang lemot atau lola, tidak menutup kemungkinan dipakai Tuhan. Jadi yang lemot, jangan khawatir, Tuhan tetap pakai. Tapi jangan tambah lemot ya saudara, harus meningkatkan ya. Ya, karena kalau lemot kita juga yang menghadapinya ya, jadi capek juga ya saudara ya. Jadi yang lemot upgrade lah lemot ya saudara ya. Amin. Ya, enggak usah kecil hati, Tuhan memakai setiap kita. Yang penting saudara setia mengiring Yesus. Amin. Karena Tuhan sanggup mengubahkan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Untuk Tuhan yang luar biasa. Tapi Thomas orang yang jujur. Thomas berani jujur. Dia bertanya bukan karena ragu atau sinis.
Tetapi karena dia sungguh-sungguh ingin mengerti. Thomas bukan seorang peragu, apalagi seorang yang sinis. Dia tulus, mau belajar, dan lebih memilih bertanya daripada pura-pura mengerti. Bahaya kalau pura-pura mengerti, saudara. Ditanya, iya, tapi pas eksekusinya berantakan, saudara. Jangan ya, saudara ya. Kita punya Tuhan yang memampukan, amin. Jadi jangan pura-pura mengerti. Lebih baik jujur saja di hadapan Tuhan, amin. Yang ketiga, ada di dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29. Ayat yang tadi kita sudah baca di awal. Inilah di mana dia mendapat sebutan Thomas yang bimbang. Thomas yang bimbang ya saudara. Tapi jika saudara mempelajari kitab suci, saudara akan menemukan gambaran yang lebih besar tentang kejadian ini. Yohanes sengaja memberikan kita 2 pasal untuk menunjukkan betapa nyata murid-murid tentang bagaimana murid-murid tidak percaya, ragu, takut, bimbang, bingung dan semuanya. Yang mereka alami meskipun mereka telah bersama Yesus selama 3,5 tahun. Sudah bersama 3,5 tahun masih ragu, bimbang saudara. Mari kita belajar tentang penampakan Yesus setelah kebangkitannya. Kita bisa lihat hal ini dalam Yohanes 20 ayat 19, 2 sampai dengan 21 dan 24. Apakah Thomas benar-benar seorang yang sinis dan peragu? Saudara boleh catat dan nanti baca di rumah ya saudara ya. Kalau saya bacakan nanti kita ibadahnya sampai jam 2 saudara. Saudara siap jam 2? Haleluya. Ntar udah keruyukan saudara perutnya. Udah nyanyi ya saudara, tuh ada yang senyum-senyum saudara. Saat Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di sebuah ruangan, Thomas tidak ada di sana. Mungkin saat itu dia sedang keluar membeli makanan. Nah itu saudara, lapar ya saudara ya, beli makanan. Mungkin dia sedang melakukan kunjungan. Yang jelas dia tidak ada di tempat saat momen penting itu terjadi. Setelah Yesus pergi, murid-murid lain memberi tahu Thomas tentang apa yang mereka alami. Bayangkan jika saudara adalah Thomas. Saudara bayangin saudara adalah Thomas. Semua teman saudara mengalami pertemuan luar biasa dengan Yesus. Sementara saudara satu-satunya yang melewatkan momen itu. Bagaimana perasaan saudara? Thomas merasakan kekecewaan itu. Bagaimana mungkin Yesus menampakkan diri kepada yang lain, tapi bukan kepada saya? Itulah sebabnya dia berkata dalam Yohanes 20 ayat 25, saudara bacakan. 2, 3. Sekali-kali aku tidak akan percaya. Bukan karena Thomas tidak percaya kepada Allah. Tetapi mungkin karena frustasi, kecewa, dan tidak mengerti kenapa semua ini terjadi padanya. Namun kita harus ingat, Yesus tetap mengasihi Thomas. Amin. Ia tidak membuang Thomas karena keraguannya. Sebaliknya, Yesus menghamili Thomas secara pribadi. Membuktikan bahwa kasihnya mengenal setiap pribadi dengan semua pergumulan hatinya. Tuhan tahu pergumulan setiap hati kita, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Apapun yang ada dalam hidup saudara, Tuhan tahu. Tuhan yang memberkati kita. Amin. Haleluya. Di dalam Yohanes 20 ayat 26 sampai dengan 29. Yesus menampakkan diri lagi padanya dan kali ini dia langsung berbicara pada Thomas dan berkata,
untuk jangan tidak percaya, tapi percaya. Thomas dibuat sebagai objek pelajaran. Bagaimana murid-murid dan dirinya harus mengenal Allah dengan mendengarkan. Dan tidak hanya melihat. Amin saudara. Mendengarkan bukan hanya melihat, tidak melihat saudara. Saudara akan berpikir bahwa Thomas adalah satu-satunya orang yang meragukan penampakan Yesus. Tapi sebenarnya seluruh murid bergumul dengan ketidakpercayaan ini juga. Cuma Thomas lebih terbuka, berani mengungkapkan saudara. Itulah mengapa Thomas dibuat sebagai objek pelajaran untuk mereka. Pertanyaannya adalah kenapa? Yang pertama kita lihat dalam Markus 16 ayat 9 sampai dengan 11. Kebangkitan Yesus benar-benar terjadi. Amin. Ketika para perempuan tiba di kubur, mereka melihat batu besar yang sebelumnya menutup pintu kubur sudah terguling. Kubur itu kosong, Yesus sudah bangkit. Yang menarik, orang pertama yang Yesus temui setelah kebangkitannya adalah Maria Magdalena. Bukan murid-muridnya yang pertama kali ditemui. Seperti yang mungkin kita bayangkan, tapi justru seorang perempuan. Yesus meminta Maria untuk pergi dan memberitahu murid-muridnya bahwa dia telah bangkit. Ini sangat berarti. Karena pada masa itu kesaksian perempuan dianggap kurang dipercaya. Berarti dari zaman dulu ya saudara ya. Perempuan kurang dipercaya. Tak dulu saudara. Ya zaman dulu perempuan kurang dipercaya. Tapi diubahkan ya saudara ya. Dalam budaya Yahudi, bahkan di banyak pengadilan, kesaksian perempuan tidak diterima. Sedih ya saudara ya, tidak diterima kesaksiannya. Namun Yesus sengaja memilih perempuan menjadi saksi pertama kebangkitannya. Amin. Ini menunjukkan bahwa dalam kerajaan Allah pria dan wanita sama berharganya. Amin. Sama saudara. Pria maupun wanita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tidak ada perbedaan saudara. Yesus menghormati, mempercayakan dan melibatkan perempuan dalam misinya sejak awal. Hal ini juga memberi kekuatan pada keaslian cerita kebangkitan. Jika cerita ini hanya buatan manusia, gereja mula-mula pasti tidak akan mengarang cerita. Seperti ini yang justru bertentangan dengan budaya umum saat itu. Tetapi saat Maria menyampaikan kabar ini kepada para murid, apa yang terjadi? Di Markus 16 ayat 11 tertulis bahwa mereka tidak percaya. Wow. Mereka tidak percaya. Bukan hanya Thomas yang sulit percaya. Semua murid pun awalnya ragu menerima kabar bahwa Yesus telah bangkit. Kebangkitan itu begitu luar biasa, begitu besar. Sehingga sulit dipahami dengan logika manusia. Buat Tuhan gak ada yang mustahil ya saudara. Kalau pakai logika manusia ya seperti ini saudara. Enggak percaya. Tapi setelah mereka benar-benar mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus yang hidup. Hidup mereka diubahkan. Haleluya. Diubahkan saudara. Mereka berpindah dari ketakutan menjadi iman. Dari kebingungan menjadi keberanian. Dari keputusasaan menjadi pengharapan. Amin. Pengharapan kita hanya kepada Yesus saudara Tuhan kita. Amin. Berikan kemuliaan. Dia adalah pengharapan kita. Amin. Karena Tuhan sanggup. Amin. Kemudian kita bisa lihat dalam Markus 16 ayat 12 dan 13. Setelah dia menampakkan diri pada 2 orang dalam perjalanan mereka ke desa. Dan dia juga memberitahu mereka untuk memberitahu murid-murid. Lagi di ayat 13, murid-murid tidak percaya. Murid-muridnya gak percaya saudara.
Itulah mengapa ketika sampai pada Yohanes 20 ayat 20. Ketika Yesus menampakkan diri pada mereka. Karena mereka melihat, mereka akhirnya percaya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mereka akhirnya percaya saudara. Terpujilah Allah atas kasih kebaikan dan karunia yang luar biasa. Mungkin opini orang lain bisa berkata macam-macam tentang saudara. Tapi Allah tidak menilai saudara berdasarkan kegagalan atau keraguan sesaat. Amin. Allah melihat potensi iman di dalam saudara. Amin. Ketika saudara gagal, saudara bukanlah seorang yang gagal. Ketika saudara membuat kesalahan, saudara bukanlah sebuah kesalahan. Ketika saudara mempunyai keraguan, saudara tidak harus menjadi orang yang hidup dalam kebimbangan. Ada kasih karunia untuk bangkit, bertumbuh, dan percaya lebih dalam lagi. Amin. Saudara percaya? Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Karena kita percaya Yesus sanggup mengubahkan kita. Amin. Seperti yang Yesus katakan dalam Lukas 18 ayat 8. Akan tetapi jika anak manusia datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Pertanyaannya hari ini, akankah kita menjadi orang yang meskipun ragu, tetap memilih untuk percaya? Saudara percaya? Amin saudara. Akankah kita temukan sebagai orang yang menjaga iman? Menjaga iman kita sampai akhir. Saudara mau menjaga iman saudara sampai akhir? Amin. Mari kita jadi orang-orang yang bukan hanya pernah percaya. Tetapi tetap berpegang pada iman. Sampai kita berjumpa dengan Yesus muka dengan muka. Amin. Saudara mau bertemu dengan Yesus muka dengan muka? Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian Saat Ku Tak Melihat Jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Sama-sama katakan saat ku tak melihat jalanmu. Amin. Haleluya Yesus. Jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Sama-sama katakan hatiku percaya. Haleluya.
Saudara, hari ini kita sudah belajar bahwa Tuhan tidak menjauh saat kita ragu. Tuhan tidak menolak saat kita bergumul dengan iman kita. Sebaliknya, Dia menghampiri kita, Dia menyentuh hati kita. Dia mengasihi kita, bahkan ketika kita belum sempurna. Mungkin hari ini ada di antara saudara yang merasa lelah, kecewa, bingung, atau bahkan merasa jauh dari Tuhan. Mungkin saudara pernah berharap, tetapi tidak semua berjalan seperti yang saudara harapkan. Dan mungkin di dalam hati kecil saudara ada keraguan. Tapi hari ini, seperti yang tertulis dalam Yohanes 20, Yesus berkata, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Amin saudara. Haleluya. Hari ini adalah kesempatan untuk kembali mendekatkan hati kita kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan iman sederhana. Yesus, aku mau percaya kepadamu. Aku mau berjalan bersamamu. Amin. Mari sama-sama katakan, saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Haleluya Tuhan. Saat ku tak Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Sama-sama katakan, hatiku percaya. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. hatiku percaya, hatiku Percaya. hatiku Percaya. hatiku Percaya. selalu ku percaya, Sama-sama katakan, hatiku percaya. hatiku Haleluya. Kami percaya Yesus. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya. Hatiku percaya. Amin. hatiku percaya, Selalu ku percaya, selalu ku percaya. Amin. Selalu ku percaya. Haleluya. Haleluya. Kami selalu percaya Engkau Bapa. Ya Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepadamu. Bukan dengan tangan yang penuh prestasi, tetapi dengan hati yang rindu mengenal-Mu lebih dalam. Kami mengakui seringkali ada saat-saat kami ragu, takut, kecewa, bahkan bertanya-tanya. Tapi hari ini kami belajar bahwa Engkau tetap mengasihi kami apa adanya.
Bahwa Engkau mendekat kepada kami. Bahkan di saat iman kami goyah. Tuhan, hari ini kami mau menyerahkan kembali hati kami. Ajar kami untuk percaya bukan karena apa yang kami lihat. Tetapi karena siapa Engkau sebenarnya dalam hidup kami. Bangkitkan iman di dalam kami. Biarlah di hari ketika Engkau datang kembali, Engkau mendapati kami tetap berpegang pada iman itu. Kami memilih untuk berkata, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saudara percaya? Amin, selalu ku percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Angkat tangan saudara, saya akan doakan berkat. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, kiranya kasih karunia Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai engkau senantiasa dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Makasih tim musik, seluruh tim pelayanan yang ada, Tuhan berkati.